Selamat datang di Podbam. Bam ya. Dan sekarang kenalin aku Jay sebagai caster pada hari ini dan aku nggak sendiri. Di sini ada Dr. Glenn Pradi Prakasa. Boleh Dr. Glenn untuk memperkenalkan diri dong. Halo teman-teman, kenapa Jenny? Tadi lagi nyari panggilan yang tepat, tapi ternyata Jay belum bisa memberikan panggilan yang paling baik. Ada sih. Jadi apa tadi? Halo teman-teman, aku Jenny. Perkenalkan saya dan Dr. Glenn, Dr. Glenn Pradi Prakasa. Saat ini saya adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Unjani dan saya merupakan alumni dari FK Unjani itu sendiri. Saya lulus tahun 2018 dan saya masuk dari tahun 2012. Jadi kalau bisa dibilang saya angkatan 2012. Berarti sama Jay beda berapa tahun? Beda 10 tahun. Jadi zaman saya masih kuliah, Jay lagi lari-lari ya? Ya, masih jalan-jalan, masih main-main. Ya. Dua ya? Udah sepuh ya Dokter. Jadi tua sekali. Kita sekarang mau bahas horor dan pasti Dokter Glenn kalau misalnya tentang horor di FK Unjani pasti tahu ya Dok. Tentang horor-horor di FK Unjani. Kalau nggak juga nggak bagus ya Dok. Cuma sedikit banyak lah. Sedikit banyak ya. Banyak sedikit ya. Banyak sedikit. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja tentang horor-horor ini Dok. Mungkin dari dokter ada nggak kisah horor yang ada di FK Unjani Dok? Tadi mungkin dari Gedung Lama, Gedung Baru kan sekarang kita pindah nih Dok ke Gedung Baru. Dan ada juga Gedung Lama. Nah, dari anak-anak mungkin angkatan 2023, 2024 itu masih nggak tahu gitu Gedung Lama kayak gimana. Nah mungkin dokter bisa ceritakan gitu Dok. Sebetulnya horor dalam artian kita tuh ada dua, horor yang nyata dan horor yang spiritual. Ya. Kalau horor yang nyata itu kadang kita temukan di Osoka, Disco, Tutor. Itu horor yang nyata ya. Sebenarnya dong. Itu horor yang jadi baru kita lihat udah gemper ya dari duluan. Itu horor yang sebenarnya. Tapi horor yang spiritual mungkin sedikit bercerita tanpa mengesampingkan dari segi agama atau yang lainnya. Sebetulnya kalau di kita medis itu kan kita tidak mempercayai yang disebut dengan kesurupan ya. Ya kita nggak percaya yang namanya kesurupan. Kalau misalkan kita dapat pasien kesurupan, pilihannya dua, apakah dia mental health atau dia memang sedang cari perhatian. Ya. Caper. Ya, kalau misalkan ya pernah sih kejadian dulu saya internship di Cikarang. Cikarang itu adalah kota yang nggak kota-kota banget. Ya jadi kota yang terpelosok gitu ya. Jauh dari Bandung. Ya jauh dari Bandung. Kalau dilihat di peta malah jauh banget. Coba Cikarang ini unik. Jadi pasien-pasien yang ke Cikarang itu ternyata bukan cuma pasien dari Bekasi dan Cikarang, tapi banyak yang dari Cianjur dan segala macamnya. Padahal kalau kita lihat secara geografis ya, Cianjur itu banyak rumah sakit gitu, kenapa harus ke Cikarang gitu ya. Nah cuma kasus yang paling unik di Cikarang itu adalah banyaknya karyawan-karyawan perusahaan yang datang dengan kesurupan. Banyak karyawan perusahaan yang datang dengan kesurupan atau mungkin anaknya kejang-kejang dibilang kesurupan segala macam. Sempat dibilang horor atau enggak, kalau kita bilang sih ya itu medis ya. Cuma pernah sih ada satu kejadian anak kecil jam 11 malam datang kejang-kejang dari perawat UGD ngelapor, dok ada yang kejang segala macam. Oke, kita kasih terapi sampai akhirnya dia berhenti kejangnya dan kita ya udahlah kita stabilisasi ya, kita siapkan, kita ambil alih pasien lain. Nggak lama perawat bilang, dok anaknya udah lari-lari. Lari kemana? Anaknya udah lari-lari keluar. Lari. Nyari keluarganya, nyari ibunya. Oh yaudah syukur gitu. Ya kita kan dokter udah anak kejang terus tiba-tiba bangun bisa lari-larinya udah gitu ya. Kita udah tenang gitu ya. Ternyata begitu kita visit kembali, ternyata anaknya itu sedang dalam posisi tidur dan sudah tidak bernafas. Jadi yang ada itu sih. Nah, dan dia adalah satu-satunya pasien anak di IGD malam itu. Dan memang sudah tidak bernafas. Kita juga kita juga memberikan terapi kan sesuai dengan advis ya. Maksudnya kita ada konsul ke dokter anak dan segala macam dan terapinya sudah sesuai semua. Dan kita juga nggak tahu apa yang bikin gagal nafasnya. Ya akhirnya dan orang tua juga mikirnya anaknya tidur aja gitu setelah anaknya dikasih obat ya tidur aja beres gitu. Ternyata begitu kita visit, anaknya ternyata dalam waktu setengah jam kok nggak bergerak sama sekali tidurnya. Biasanya kan adalah tangannya gimana gitu atau kakinya gerak. Nah ini ternyata nggak gerak. Terus tiba-tiba ya itu tadi ada anak kecil yang lari keluar. Yang lihat, dan yang lihat itu bukan cuma 1-2 orang gitu, dan hampir semua perawat tuh lihat. Lihat semua dok. Nah itu salah satu cerita yang kalau diceritakan sih mungkin
nggak percaya ya. Cuma memang kejadian, meskipun saya nggak lihat langsung waktu itu kalau saat isip dan memang banyak kejadiannya. Cuma yang unik kalau yang kesurupan itu orang dewasa gitu yang gitu ya. Aing kucing. Ternyata itu ada triknya. Kalau kita mau tahu dia beneran kesurupan atau enggak, triknya adalah begitu kita dapat pasien-pasien yang kesurupan, datang ya, itu biasanya seru tuh kalau ada pasien kesurupan tuh. Yang datang tuh bukan cuma keluarga, tapi ustaz, pemuka agama tuh datang semua. Semuanya datang. Tuh, ini udah saya kasih doa ya, tadi pemuka agama sudah begini. Ya udah Pak, taruh aja Pak, di bed gitu, tidur di bed. Saya lihat, wah ini berat ini kasusnya Bu. Jadi gitu kan, ya kita kan biasanya iseng-iseng ke keluarga gitu. Ini berat Bu kasusnya, ini kayak kesurupannya udah kelamaan nih, kayak susah keluarnya nih. Kalau misalkan emang kesurupannya masih berlanjut 15 menit lagi Bu, saya bakal pasang selang makan sama selang pipis. Ya kan kesurupan, dia nggak bisa pipis dong. Ya, kita takutnya gitu karena ini pasti pasiennya nggak bisa pipis, nggak bisa makan Bu, karena dia kesurupan. Mau dikasih makan nanti dia bilang dia mau nggak bisa makan nasi, Karena lagi kesurupan. makannya kelinci gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita takutin dengan gitu Bu, nanti kita pasang deh selang makan sama selang pipis. Kalau 15 menit dari sekarang masih belum sadar dari kesurupannya, efektif. Karena mereka mendengarkan dan kita kan ngomongnya kenceng ya, Bu ini kalau misalkan masih gini terus, ini kita pasang selang pipis sama selang makan ya, biar pasiennya masih tetap bisa hidup gitu. Itu kita meyakinkan sekali kan ya. Sama Dok. Iya, jadi gitu belum sampai 15 menit, Dok alhamdulillah udah keluar. Terapi yang Jadi seperti kita ketahui mungkin kalau kesurupan asli saya belum pernah lihat. Yang betul-betul kesurupan yang sampai bisa apa gitu, bisa terbang gitu sih saya belum pernah lihat. Cuma ya banyak cerita-cerita yang pernah kita dengar, cuma kalau saya pribadi sih belum pernah lihat. Dan hampir semua kasus kesurupan yang saya temui yaitu entah dia memang mau libur kerja aja, entah dia memang ada yang mau cerai sama istrinya, entah dia ada yang lagi marahan sama suaminya gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak kan cari perhatian. Itu kalau kasus-kasus di yang sering di UGD ya, cerita horor di UGD. Kalau di FK Unjani sebetulnya dulu itu kita punya namanya GSD, Gedung Serbaguna. Ya semenjak angkatan berapa itu berubah jadi STH dan sekarang berubah jadi auditorium ya. Dulu itu sering banget kalau misalkan ya kita kan jarang banget ya kuliah sampai malam ya. Cuma sama gedung tutor lama juga sama. Dulu tuh ada tutor lama di sampingnya GH tuh ada tutor lama kan. Nah, jadi kalau misalkan kita BEM sampai malam atau sampai apa tuh ada aja suara lari-lari, ya suara yang ketawa-ketawa. Padahal yang dalam 16 ruang tutor itu yang pakai tutor cuma di tutor 6 dan cuma satu departemen doang yang pakai gitu. Otomatis kan siapa nih yang ketawa gitu. Itu sering lah terjadi, cuma kalau lihat langsung sih belum pernah ada ya. Kalau paling horor di FK Unjani mungkin di salah satu rumah sakit pendidikan kita ya. Ya rumah sakit pendidikan kita lah. Ya, jadi memang salah satu rumah sakit pendidikan kita ini agak unik. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Nanti mungkin teman-teman kelas bisa komen ya, masih ada atau enggak di bawah ini kalau teman-teman kelas ada yang nonton. Dulu itu kita punya mitos di Perina itu, teman-teman ada yang tahu Perina? Belum tahu ya Perina? Hah? Ibu dan Perina itu anaknya doang. Perina itu anaknya doang. Jadi Perina itu di mana kita mengurus neonatus atau bayi baru lahir. Nah, dan kalau kita lagi di stase Perina, tandanya kita lagi di stase anak. Nah, kita di stase anak. Nah, kita selalu kolaborasi sama stase Obgyn. Nah, mitosnya adalah kalau jaga malam jangan tidur di kamar jaga. Nah, kalau tidur di kamar jaga ada aja yang ngisengin. Nah, contohnya pernah kejadian sih ini, cuma ya saya nggak tahu apakah saya ngayal atau karena udah kebayang-bayang gini. Memang dulu itu ada namanya Mbak Marlina, kalau menonton bidan Marlina itu baik banget. Jadi satu-satunya bidan yang mengizinkan kita untuk tidur di kamar jaga. Nah, ya tidurlah kita di kamar jaga. Sebenarnya sendiri sih, saya sendiri. Biasanya kalau kita tidur kalau jaga sama bidan-bidan lain, kita tidurnya di picu. Jadi tidur sambil dengerin suara inkubator ya, suara inkubator sama suara infusan. Karena kalau picu kan kita bermain dengan waktu ya. Jadi kalau misalnya infus habis atau apa harus cepat. Nah, satu malam itu ya karena pasien Perinanya aman, bayi baru lahir aman, terus udah konfirmasi juga ke teman-teman koas Obgyn, ada yang lengkap nggak, ada yang udah mau lahiran nggak, ada yang udah kalah 2 nggak ada. Malam itu semuanya udah selesai semua lahiran.
tenang dong kita, kayak tenang dong deh, tidur di kamar kita. Sepi pun, nggak lama tidur jam 2 ada yang ngetok. Perina lengkap. Ngomong gitu dok. Kalau ada sebutan Perina lengkap, tandanya kita sebagai koas anak harus standby nangkep bayi. Iya. Kaget dong, kita lagi tidur lagi enak aja, tidur Perina lengkap. Oh iya langsung siap-siap sana, langsung ke VK. Yang mana yang ngelahiran? Nggak ada pasien di VK. Gak ada pasien di VK. Dan semua koas waktu itu lagi di UGD, koas bedah lagi di UGD semua, koas anak cuma saya sendiri sama ada satu lagi teman dan dia lagi di UGD juga. Ya itu ternyata mitos yang sempat terasakan oleh saya. Jadi kalau kita tidur di kamar jaga Perina, ini saya percaya atau tidak percaya akan ada yang gangguin kita ngebangunin. Tik Perina lengkap. Kalau udah lengkap itu kan waktu kita cuma berapa menit sampai kita nyiapin perlak segala macam ya. Dan nyiapin perlak segala macam kita. Dan itu yang sering terjadi. Kalau yang kedua di salah satu rumah sakit pendidikan kita itu yang sering terlihat dan banyak orang yang melihat adalah belangkar yang sering jalan sendiri. Belangkar itu adalah pasien UGD yang biasa kadang-kadang kita kalau dari ambulans nurunin pasien pakai belangkar itu namanya. Dan kalau belangkar itu berisi, itu khas banget, ada suara besi beradu gitu. Satu malam lagi jalan di koridor yang dari UGD ke belakang, ini ada koridor sebelahnya. Emang koridor sebelahnya itu lebih gelap. Ya kita jalan biasa aja berdua gitu selalu. Kalau misalkan di jaga IGD itu kalau mau ke toilet atau mau apa tuh selalu berdua gitu ya. Berdua jalan. Emang ada pasien yang datang dari UGD gitu ya? Ada pasien baru, perasaan kita di UGD tadi nggak ada pasien gitu ya. Pasti lihat ada belakang lewat tapi nggak dengar. Ya. Jadi Siapakah itu? Ini memang sebuah tahayul yang kadang tidak menjadi tahayul ya. Jadi itu Percaya. Ya percaya nggak percaya dan tapi terjadi dan kita mendengar bahkan belangkar itu kan dia bergeraknya cepat ya. Kita nggak dengar kalau belangkar pelan kan, gitu. Ini dia didorongnya kayak cepat banget. Kita lihat cepat banget. Pasien apa nih? Ternyata pasien gawat kan. Nah kita kan sebagai koas yang cerdas, cermat dan bertanggung jawab gitu ya. Kita bertanya-tanya nih pasien mana nih? Gitu. Ternyata memang malam itu sudah tidak ada pasien yang dipindahkan dan sudah tidak ada pasien yang darurat juga. Itu belangkarnya kosong loh. Kosong. Benar-benar belangkar itu bergerak tapi kita nggak lihat ada di atasnya, nggak lihat ada yang dorongnya. Nggak ada juga. Jadi ya itu di salah satu rumah sakit pendidikan kita. Jadi nanti teman-teman Yang ingin koas ya. ya mau yang lagi koas atau mau yang siap-siap mau koas nggak usah terlalu dipercaya lah ya. Jalani aja hidup sebagaimana kita menjalani hidup, jangan terlalu takut juga ya. Kita sama-sama makhluknya ya. Sama-sama. Kalau secara agama kan memang mereka itu betul ada. Sebab pada dasarnya kan tidak semua dari kita bisa melihat makhluk itu kan. Gitulah sedikit cerita tentang ini agak serem kalau misalnya kalau saya nanti koas apalagi angkatan 2021 ya, ntar lagi koas, jadi mungkin bisa jadi apa ya, tips and tricks kalau misalnya kalau saya ngejaga jangan terlalu ini ya dok ya, ikutin aja mitos walaupun nggak percaya tapi ya ikutin aja lah, apa salahnya juga ya. Masalahnya ikutin aja aturan main semua yang berlaku itu ya. Jadi kadang-kadang kan aturan itu dibuat untuk membuat kita jadi tertib dan teratur gitu ya. Bukan penasaran loh. Iya, kalau itu hukum dibuat supaya kita penasaran. Tapi kalau aturan-aturan yang tidak tertulis itu kadang-kadang kita percaya nggak percaya kita praktekin dan ternyata langsung di batunya gitu ya. Sebetulnya sih kalau menurut saya kayak tahayul yang Perina lengkap tadi atau apa ya, itu sebetulnya sih untuk lebih ke ya koas anak itu ya harusnya standby aja gitu. Jadi jangan sampai karena udah aman nggak ada pasien atau apa jadinya dia bisa tidur di mana aja gitu ya. Mungkin setannya berniat baik. Mungkin berniat baik ya dok. Iya betul. Mungkin berniat baik biar kita stay. Ya banyak sih kejadian-kejadian kayak kalau banyaknya sih ke pasien ya. Pasien banyaknya cerita. Kalau di rumah sakit pendidikan kita tuh kadang-kadang pasien cerita infusnya habis atau infusnya macet, ada yang nolongin. Tapi nggak tahu siapa. Ternyata perawat sudah istirahat malam itu. Dan ternyata perawat itu pakaiannya putih-putih, baju putih-putih, perawat perempuan, roknya sedikit pendek, pakai topi perawat. Nah, sedangkan di Destira kan sudah tidak pakai seperti itu. Jadi pakaian seperti itu lagi. Ya, cuma pasiennya bilang, nggak mungkin orang saya ngajak ngobrol kok baik kok orangnya gitu. Nah ya, jadi memang
Baik, berarti ngebantu ya dok. Ini Ngebantu, mengurangi pekerjaan. mengurangi pekerjaan koas gitu. Cuma ngebantunya agak deg-degan gitu ya. Gimana kalau kita yang sakit gitu kan ya. Ya itu sering terjadi kayak gitu kalau pasien ngomong tiba-tiba ada yang gantiin infus atau tiba-tiba ada yang benerin infusan macet, dan pakaiannya tuh mereka betul-betul deskripsinya itu detail banget, bajunya putih, roknya putih selutut, pakai topi, tapi mukanya nggak terlalu jelas karena gelap ngomongnya gitu. Jadi ya itu sepercik Bercek ya dok. kerohanian dari koasisten di Unjani. Kalau expert sih banyaknya di gedung-gedung lama ya dulu. Kalau sekarang sih mungkin udah nggak ada gedungnya, jadi silakan berteman dengan gedung baru gitu ya. Bikin mitos baru gitu. Silakan berteman dengan gedung baru. Kalau perlu nggak ada mitos ya nggak usah dibikin mitos. Nggak usah dibikin. Kalau misalkan emang ada yang pernah lihat ya silahkan aja gitu ya. Kalau peraturan dok di gedung lama ada nggak dulu? Kayak peraturan kayak sama mungkin nggak boleh tidur di sini, kayak gitu-gitu ada nggak? Yang pasti sih kita nggak tidur di kampus ya. Ya, tidak diperbolehkan. Yang pasti kita nggak tidur di kampus, jadi kayaknya kalau peraturan-peraturan tidak tertulis di kampus sih nggak terlalu banyak. Peraturan tidak tertulis sebanyaknya saat kita koas, entah di rumah sakit pendidikan ataupun entah di rumah sakit yang lainnya ataupun bahkan di klinik ataupun di yang lainnya. Pokoknya tempat kita koas ada aja gitu ya. Ya sering tiba-tiba di gedor mesko dibilang ada pasien, misalkan kita lagi di bedah gitu ya, terus di gedor mesko pasien bedah ada, tapi ternyata nggak ada yang ngedor gitu ya. Ya mungkin niatnya baik biar kita jadi koas yang standby Iya, gitu. standby terus. Cuma ya saya nggak tahu apakah mungkin karena kita bermindset itu akan terjadi sehingga itu betulan terjadi di bawah alam bawah sadar kita, atau memang itu betul terjadi gitu. Karena kalau saat kejadian periنا lengkap sih, info dari bidan, info dari teman saya yang jaga juga nggak ada yang dengar cuma saya yang di dalam kamar jaga. Berarti kan mungkin saya ada berpikiran kayak mungkin iseng lah gitu. Ternyata begitu saya tidur alam bawah sadar saya ya periنا lengkap bangun. Ternyata ada ya. Ya who knows gitu ya, siapa tahu ya. Jadi ya coba nggak usah terlalu takut dan nggak usah terlalu dipikirkan lah. Betul, karena kan ya namanya mitos ya dok. Ya betul. Belum asli, belum juga terjadi asli juga. Ya betul. Jadi ya mungkin itu sepercik dari cerita dari dokter Glenn gimana dari Eskomnya nih, terus dari rumah sakit pendidikan ya dok ya, cerita pas dulu sih kayak gimana. Kalau dari dulu dokter ekspor ya dok kalau nggak salah. Enggak saya Oh, enggak. Exit dokter exit ya. Oke, berarti kalau misalnya horor-horor sebenarnya dokter banyak ya kalau misalnya di Eskomnya ini sebenarnya. ya kalau banyak enggaknya sih sedikit banyak ya, kata saya juga tadi banyak sedikitnya daripada banyaknya. Jadi nggak terlalu banyak cerita-cerita horor selama di akunnya ini, karena dulu itu kita betul-betul maghrib itu dari clear area gitu ya. Maghrib itu udah nggak boleh ada yang di kampus, karena dulu kan kampus kita juga rindang sekali ya, nggak kayak sekarang ya. Dulu tuh rindang sekali, pohon-pohon besar banyak ya. Dan ya jadinya kita jarang banget ada di kampus di atas jam 6 malam kecuali Ormawa. Jadi buat teman-teman Ormawa kurang-kurangin rapat sampai malam ya. betul harus kurang-kurangin saya. Oke, mungkin tadi dari dokter gue yang sudah menceritakan sepercik, dan mungkin nanti kan kalau misalkan udah ada gedung baru ya, dan teman-teman kalau misalnya punya, kita lupa ya kalau misalnya ada metode baru di gedung baru, kita bakal ceritakan di podcast di tahun depan ya. Betul. Pada dasarnya sih horor kita yang buat ya. Horor itu dari diri kita sendiri. Ketakutan itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin ya jangan membuat sebuah kehororan gitu ya. Kayak misalkan ya horor sebetulnya seorang dokter adalah ketika kita mendapatkan pasien tapi kita nggak tahu diagnosisnya apa dan kita harus ngapain buat pasien itu horor yang sebenarnya. Horor sebenarnya kita di UGD kalau misalkan kita dapat pasien yang dengan kondisi A, B, C, D dan kita nggak tahu harus ngapain buat pasien itu horor banget. Horor banget. Karena horornya yang pertama adalah kita harus menyelamatkan pasien itu, dan kalau tidak selamat, horor berikutnya adalah kita harus menyampaikan kepada keluarga kalau kita tidak bisa menyelamatkan orang itu. Itu adalah hal yang paling horor bagi saya sebagai seorang dokter semenjak saya kuliah sampai dengan saya sekarang udah berpraktek gitu ya. Yang paling horor itu sebetulnya ketakutan terbesar kita adalah kita tidak mengerti bagaimana kita menangani orang yang kita tangani, harusnya kita tangani. Jadi belajar yang pintar, belajar yang benar. Karena ya itu kembali lagi ya, kalau kita munculnya dari ketakutan. Kalau kita pernah gagal sekali dalam menangani pasien, jangan terlena dengan ketakutan itu
gitu ya. Kadang-kadang kita terlena, kita gagal. Pernah ada pasien yang misalkan cardiac arrest datang ke UGD, kita nggak bisa RJP sampai 20 menit tapi nggak hidup-hidup. Kadang-kadang kita terlena sama ketakutan itu, jadi kita nggak mau RJP lagi. Justru itu yang salah. Jadi dari ketakutan yang kita punya, belajar lagi, belajar lagi sampai akhirnya kalian bisa mengalahkan ketakutan itu. Jadi anytime kalian dapat pasien henti jantung, kalian tahu harus ngapain dan kalian bisa meyakinkan diri kalian bisa nolong orang. Intinya sih itu. Itu intinya. Oke. Ih, berat banget ya. Iya, tepuk tangan saya barusan nih. Oke, tepuk tangan buat dokternya ini. Berat banget obrolan. Salah nih kayaknya. Oke, mungkin dari Dokter Glenn, dari cerita-cerita dari Fkom Jani sampai mungkin sekarang segitu-segitu aja untuk cerita horornya. Dan buat teman-teman mungkin ikuti saja kayak rules-rules yang mungkin yang kita dengar dari mungkin angkatan atas atau angkatan dokter-dokter atau mungkin kita mungkin kasih tahu jangan kayak gini, ikutin aja rulesnya. Mungkin niatnya baik ya dok ya. Iya, betul. Niatnya baik, walaupun itu mitos, tapi niatnya baik. Iya, kayak orang kalau misalkan lagi Osaka, pengujinya siapa ya? Itu kan horor ya sebenarnya. Dan itu kan horor yang kalian buat sendiri gitu. Iya. Sebetulnya kalau dosen-dosen itu kalau misalkan kalian yang memang pintar dan kalian yang bisa, ya kita juga nggak akan marah-marah kok. Kita juga nggak akan kayak bikin kalian nggak lulus gitu. Selama ini kan yang jadi horor adalah kalau ketemu sama penguji ini pasti nggak lulus. Kalau ketemu sama ini nggak lulus. Jadi karena kalian sudah takut, begitu buka pintu ngelihat wajah beliau, buyar tuh semua yang ada di pikiran kalian. Sebetulnya itu yang bikin jadi horor tuh. Gitu ya. Jadi ya itu balik lagi, horor itu dari diri kalian sendiri. Dan sebisa mungkin gimana caranya kalian menaklukkan takut-takut itu gitu. Jadi bagi saya pribadi sih dosen-dosen di UIN ini nggak ada yang galak ya, nggak ada yang galak karena memang kalau sayanya bodoh atau sayanya nggak bisa jawab baru beliau marah. Tapi kalau misalkan saya selama ini bisa jawab ataupun misalkan ya saya adalah salah satu mahasiswa yang main aman. Main aman yang dimaksud adalah saya nggak pinter-pinter amat tapi nggak bego-bego banget juga, dan yang selalu main yang penting lulus itu. Itu salah sebetulnya, cuma saya baru tersadarkan saat saya sudah jadi dokter. Ternyata begitu saya jadi dokter, kok gue dulu nggak belajar ini ya? Kok gue dulu nggak waktu tutor tuh, kenapa gue lihat punya catatan teman atau jawaban punya teman dan gue copy paste atau saya ikutin, tapi saya nggak paham isinya apa tapi gue nggak paham isinya, sehingga begitu gue terjun di dunia nyata, oh gini nih rasanya jadi dokter yang bego. Iya benar rasa. Makanya dulu itu isi saya itu jadi ladang belajar saya yang paling luas gitu. Maksudnya saya tuh diisi benar-benar belajar. Dulu saya waktu koas kadang-kadang sering menolak atau sering mangkir kalau diminta tindakan pasang itu basi segala macam, saya sering mangkir. Yang penting bisa aja gitu. Tapi ternyata begitu udah ngadepin pasien yang harus ditubasi, rasa bersalahnya kencang banget. Kencang banget rasa bersalahnya. Ini harusnya bisa gue itubasi, tapi berkali-kali gue nggak masuk. Yang satu larinya udem kan, akhirnya jadi itu masih jadi nggak bisa masuk segala macam, dan itu yang akhirnya membuat sadar kalau kenapa dulu saya menyia-nyiakan waktu saya kuliah dengan bersantai-santai, dengan banyak lebih banyak menghabiskan waktu. Main itu harus, Healing. main itu harus, cuma jangan terlena sama main. Ya, jadi kadang-kadang itu sih yang bikin kita tersadar, oh ternyata gini nih udah jadi dokter tuh. Jadi ya banyak penyesalan kadang, ya namanya penyesalan ya datangnya belakangan. Kalau di depan datar. Aduh garing, sorry maaf. Memang saya sudah bapak beranak 2 jadi Jokes bapak-bapak ya. jokesnya udah bapak banget. Aduh. Oke, buat teman-teman yang terkait dokter yang bilang belajar yang benar ya dok. Belajar benar. Karena kita tidak tahu nanti di lapangan di bakal seperti apa, dan mungkin kita harus mendapatkan ilmu yang banyak supaya kita di lapangannya tidak ngeblank, tidak pusing, tidak tahu harus ngapain. Dan nanti ke depannya kita bakal tahu kalau misalnya kita belajar dengan benar ya dok. Satu lagi aja mungkin. Boleh dok. Teman-teman, saya pengen titip yang selalu saya titipkan ke semua orang yang saya temui adalah jangan pernah menggampangkan sesuatu. Apalagi kalau kalian merasa, ya saya jujur, saya yakin di blog saya, di blog manajemen bencana, orang-orang baik berpikir ngapain sih gue belajar gini ya. Saya yakin banget, karena saya juga waktu belajar bencana di S2 saya juga saya berpikir ngapain juga ya gue belajar gini gitu. Tapi ternyata begitu memang sekarang kejadian ya, sekarang lagi ada kejadian di
Ciletuh, terus Sukabumi lagi ada banjir bandang segala macam. Pada akhirnya, ya itu panggilan hati kalian sebagai dokter. Apakah itu tugas kalian untuk menyelamatkan orang-orang itu, mengurangi mereka menjadi korban mati, atau kalian akan membiarkan melihat jumlah korban terus bertambah? Pada akhirnya kayak gitu. Jadi titip jangan pernah menggampangkan sesuatu dan jadilah manusia. Karena sekarang banyak orang yang bukan manusia. Ya, banyak orang yang ya bentuknya orang tapi nggak punya hati. Ya, saya selalu nitip ke semua orang yang kalau saya lagi ngajar atau apa, jadilah seorang manusia. Karena pada dasarnya manusia itu adalah orang yang selalu membantu orang lain. Jadi kalau kalian punya ilmunya, kalian punya kemampuannya, tapi kalian nggak membantu, saya anggap kalian bukan manusia. Jadilah manusia. Sekecil apapun kebaikan kalian, sekecil apapun ilmu yang kalian tuangkan, insya Allah akan berdampak baik untuk kalian. Ini. Dan jangan pernah pamrih, udah itu aja. Jangan pernah kayak, aduh, ya udah gue kerjain deh, yang penting lulus. Jangan itu pamrih. Kalau enggak, ada dokter siapa, salam sapa, soalnya nanti ujian takutnya sama beliau, itu pamrih. Tapi kalau kita betul-betul manusia, ada dosen, ada siapa, atau ada orang yang lebih tua, ya tunjukkanlah manusia kalian itu, ya sopan santun itu betul-betul menjadikan kalian seorang manusia. Tapi kalau misalnya kalian melihat dosen cuma karena aduh, dokter ini lewat nih, gue salam aja deh kita, karena takutnya nanti kalau ujian ketemu sama dia jadi nggak lulus, itu mas. Ya, jadi titip jangan pernah menggampangkan sesuatu, jadilah seorang manusia dan jangan balik. Itu aja tiba-tiba. Oke. Berat banget. Ya Allah, bener Kayak badut sulap. Kayak badut sulap jadi. Mana dokter, jangan menggampangkan. Jadilah manusia, jangan jadi pram, oke? Karena pram setengah manusia, setengah ikan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir cerita horor dari Dr. Glenn. Banyaknya jadinya bukan horornya ya. Iya, penyakitnya, Banyaknya pesan-pesan horor. Pesan-pesan horor. Pesan-pesan horor yang membuat kita jadi harus belajar ya. Maaf ya. Tapi semoga saya ingin kalian jadi adik-adik saya yang pintar-pintar dan bisa berguna bagi semuanya, bukan cuma bagi diri kalian sendiri, tapi bagi semuanya gitu ya. Kesan-pesan horor itu. Amin, amin. Oke. Terima kasih Dr. Glenn Prakasa sudah datang di Podbem hari ini, dan kita tunggu buat teman-teman di Podbem selanjutnya. So see you, bye bye guys, terima kasih. Bye.